Hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosa-dosa kita, diberikan ilmu manfaat, rezeki barokah, sehat walafiat, panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-17 dari akhir, berarti tinggal 16 hadis lagi. Hadis itu berbunyi, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza zabahtum fa ahsinu az-zibhata. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ya'la. Abi Ya'la ini adalah Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Shaddad bin Aus ini termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi sahabat Shaddad bin Aus ini termasuk mimman utiyal ilmu wal hilmu, yaitu sahabat yang diberikan ilmu, artinya alim, wal hilmu, penyayang, yaitu sabar. Beliau tinggal di Baitul Maqdis. Jadi ketika sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di Baitul Maqdis sampai meninggal di usia 75 tahun. 75 tahun. Beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan hukum dasar segala sesuatu itu baik. Atau terjemahan literalnya begini, sesungguhnya Allah mencatatkan atau menentukan kebaikan itu pada semua hal. Pada semua hal. Pertama, kalau kita perinci, apakah kita harus berbuat baik kepada Allah? Bagi seorang hamba, iya. Tetapi bagi sosok Allah, zat yang maha agung, andaikan kita tidak beribadah, itu pun Allah tidak akan rugi. Maka di dalam fikih tidak dibahas. Artinya adalah hal yang ditujukan kepada Allah itu tentu kebaikan kemaslahatannya pasti kembali kepada diri kita. Kebaikannya kemaslahatannya kepada manusia, kepada jamaah. Maka mungkin dulu pernah kita semua baca tulisan Gus Dur yang berbunyi, Tuhan tidak perlu dibela. Kalau sekilas memang bunyinya begitu. Tuhan itu tidak perlu dibela, artinya membela nama Tuhan, membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya adalah menjaga kemaslahatan manusia. Jadi salah satu cara untuk kita membela Allah adalah dengan membela syariatnya, membela kemaslahatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada malaikat. Kita sering tahu bahwasanya makruh makan bawang putih atau baklah kalau di dalam bahasa hadis, kalau dalam terjemahnya jengkol. Dulu saya pribadi berpandangan, oh, enggak apa-apa makan bawang putih. Nanti kan bisa sikatan. Sampai masjid kan sudah enggak bau.
Atau pakai ngapunten permen mentos atau permen yang lain. Mentos atau permen yang lain. Hilang sudah ya. Ternyata hadisnya itu yang tersiksa ya ta'adza tidak hanya manusia tetapi malaikat dan jin. Jadi dilarangnya kita terlalu banyak makan jengkol atau makan bawang putih. Alasan utamanya adalah ya ta'adza minhul malaikah. Malaikat itu loh merasa tidak enak kalau hidup kita jauh dari malaikat, ya Allah. Jadi yang yata'azza itu satu malaikat, dua jin. Makanya Rasulullah SAW ketika disuguhi makanan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di situ ada bawang putih. Sama Rasulullah dipinggirkan, dimakan yang bagian tengah, setelah dimakan dikembalikan. Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, apa tidak suka? Rasulullah menjawab, kami enggak makan itu. Kenapa enggak makan itu? Karena kami sering sekali ketemu dengan manusia, alasannya. Rasulullah itu kapan sih enggak ketemu dengan manusia? Duduk aja didatengin orang. Maka enggak makannya bukan karena benci, karena ini akan menyiksa orang lain. Nah, di dalam hadisnya tidak hanya menyiksa orang lain, tetapi juga menyiksa para malaikat. Apalagi Banu Adam, sama. Ternyata sikatan atau siwakan atau ini, itu tidak bisa menghilangkan karena jengkol dan bawang putih, itu baunya dari dalam. Kalau pas bicara itu keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara kita disyariatkan untuk membaca salam ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu niatnya adalah satu, salam kepada malaikat. Dua, salam kepada orang mukmin dari manusia atau jin. Jadi bisa jadi di samping kita ada jin muslim yang juga ikut sholat. Maka ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ini tidak perlu dijawab. Artinya kalau kita di samping kanan, Waalaikumsalam, tidak begitu. Sudah diam aja. Karena itu menyampaikan salam adalah menyampaikan kebaikan. Maka seorang muslim, seorang mukmin punya masalah apapun, itu sebenarnya harus beres ketika sudah sholat. Udah harus beres apa? Sudah tidak boleh ada rasa benci lagi. Karena ketika dia selesai sholat, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Semoga damai bagimu. Semoga Assalamualaikum kedamaian bagimu dan rahmat Allah juga bagimu. Ditambah ketika tasyahud akhir, kita mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu artinya adalah selamat bagi kita semua dan hamba Allah yang soleh. Maka seorang mukmin ketika dia mengamalkan katabal ihsana ala kulli syai', dia selalu mengucapkan salam, mengucapkan damai, mengucapkan tidak ada rasa benci kepada semua orang yang ibadah salihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Itu kepada manusia. Yang selanjutnya, bagaimana kalau berbuat baik kepada orang kafir atau kepada setan? Kepada kafir kita cukup mendoakan, semoga beliau mendapatkan hidayah. Jadi di sini disebutkan wal ihsanu li syayatinihim wa kufarihim biddu'a ilahum, yaitu hanya dengan mendoakan saja. Sudah, doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Yang tidak boleh itu mencaci. Kita ketemu orang kafir, kita ketemu orang musyrik, bahkan kita ketemu orang yang nifak sekali hatinya, marah-marah.
setengkar apapun kita setelah tengkar, kita tetap disyariatkan untuk ya Allah, semoga sama-sama mendapatkan hidayah. Semoga sama-sama mendapatkan hidayah. Itu ketika dengan kufar. Bagaimana ketika ketemu dengan hewan? Hewan ada dua macam. Satu, hewan yang diperintahkan untuk menetapkan hidup. Ada hewan yang memang kita diperintahkan untuk membunuh. Contoh, ketika kita ketemu dengan hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, berbuat baik kepada hewan tersebut adalah dengan memberikan makan, atau dengan memberikan minum, atau paling tidak dengan melepaskannya. Nah, bagaimana dengan hewan seperti al-hasyarat wasiba? Al-hasyarat itu seperti kalajengking, kemudian sibak binatang-binatang buas, tikus bahkan. Itu perintahnya langsung dibunuh, gitu saja. Langsung dibunuh. Tidak boleh disiksa. Apa tidak boleh disiksa? Katakan ketika ada semut, semutnya tidak boleh dibunuh. Yang kalajengking boleh dibunuh. Lalu kemudian tikus boleh dibunuh, ular boleh dibunuh. Bunuhnya itu langsung saja. Memang niat membunuh. Yang tidak boleh ada dicincang dulu, dipotong sini, kapok kan ya, sini gitu. Jadi ada niat buruk kepada hewan, ini tidak diperkenankan. Nah sekarang, Ustaz, bagaimana hukum ngingu burung? Nah, kan banyak yang punya burung. Ada sahabat yang memang juga ngingu burung, dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Ngingu burung itu, ngingu burung apa bahasa Indonesia? Memelihara burung. Memelihara burung itu sama dengan memelihara sapi atau kambing yang diikat kepalanya. Walaupun kalau sapi, binatang-binatang ternak disepakati boleh, kalau burung memang sebagian ulama menyatakan sebaiknya tidak memelihara burung. Karena orang yang memelihara burung itu menghilangkan sifat dasar burung, yaitu terbang. Ternyata ngapunten, burung yang sejak kecil ditaruh di sangkar, tetap diberi makan, diberi minum. Nah, ini syarat wajibnya. Kalau sudah memelihara burung, harus diberi makan, harus diberi minum sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata burung yang tidak pernah terbang keluar, ketika dilepaskan tidak bisa terbang. Hanya deladap-deladap begitu saja. Karena memang dia tidak pernah latihan sejak kecil. Artinya membunuh sifat dasar burung, yaitu dia terbang. Maka sebagian para ulama mengatakan, walaupun ada dalil yang menyatakan itu boleh, sebaiknya tidak memelihara burung di dalam sangkar. Kalau memelihara hewan untuk ternak, itu diperbolehkan. Jadi memelihara hewan memang benar-benar untuk diternak, untuk diberikan. Nah, itu termasuk bagian dari berbuat baik kepada hewan. Lalu kemudian di sana ada hewan-hewan yang memang dia dipelihara hidup, lalu kemudian untuk disembelih. Maka hadis terusannya adalah Faiza qataltum fa'ahsinu al-qitlata. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik. Orang jahiliyah itu, ngapunten, ada yang dinamakan dengan qatlul muslah. Qatlul muslah itu ngeten, kalau ada orang tidak disenangi, cara bunuhnya dipotong hidungnya, lalu dibiarin dia jalan-jalan di pelataran. Atau dipotong tangannya, dipotong kupingnya, sampai dia mati sendiri. Jadi zaman jahiliyah itu seperti itu. Tidak bunuh orang itu nggak langsung kepala gini, enggak. Potong hidungnya, potong telinganya. Itu kan kalau dipotong, darahnya kan keluar terus. Ketika keluar terus, akhirnya mati. Itu namanya membunuh untuk menyiksa. Rasulullah SAW pernah melakukan itu ketika berkaitan dengan orang kafir yang menyiksa seorang perempuan.
Yaitu dibunuh dengan memotong tangannya dulu, baru kakinya dulu. Namun setelah itu dikatakan oleh para ulama, cara membunuh itu sudah dinasakh di dalam syariat Islam. Syariatkan untuk, ya Allah, semoga sama-sama mendapatkan hidayah. Semoga sama-sama mendapatkan hidayah. Itu ketika dengan kufar. Bagaimana ketika ketemu dengan hewan? Hewan ada dua macam. Satu, hewan yang diperintahkan untuk menetapkan hidup. Ada hewan yang memang kita diperintahkan untuk membunuh. Contoh, ketika kita ketemu dengan hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, berbuat baik kepada hewan tersebut adalah dengan memberikan makan. Atau dengan memberikan minum. Atau paling tidak dengan melepaskannya. Nah, bagaimana dengan hewan seperti al-hasyarat wasiba? Al-hasyarat itu seperti kalajengking, kemudian sibak binatang-binatang buas, tikus bahkan. Itu perintahnya langsung dibunuh, gitu saja. Langsung dibunuh. Tidak boleh disiksa. Apa tidak boleh disiksa? Katakan ketika ada semut, semutnya tidak boleh dibunuh. Yang kalajengking boleh dibunuh, lalu kemudian tikus boleh dibunuh, ular boleh dibunuh, bunuhnya itu langsung saja. Memang niat membunuh. Yang tidak boleh ada dicincang dulu, dipotong sini, kapok kan ya, sini gitu. Jadi ada niat buruk kepada hewan, ini tidak diperkenankan. Nah sekarang, Ustaz, bagaimana hukum ngingu burung? Kan banyak yang punya burung. Ada sahabat yang memang juga ngingu burung, dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Ngingu burung itu, ngingu burung apa bahasa Indonesia? Memelihara burung. Memelihara burung itu sama dengan memelihara sapi atau kambing yang diikat kepalanya. Walaupun kalau sapi, binatang-binatang ternak disepakati boleh, kalau burung memang sebagian ulama menyatakan sebaiknya tidak memelihara burung. Karena orang yang memelihara burung itu menghilangkan sifat dasar burung, yaitu terbang. Ternyata ngapunten, burung yang sejak kecil ditaruh di sangkar, tetap diberi makan, diberi minum. Nah, ini syarat wajibnya. Kalau sudah memelihara burung, harus diberi makan, harus diberi minum sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata burung yang tidak pernah terbang keluar, ketika dilepaskan tidak bisa terbang. Hanya deladap-deladap begitu saja. Karena memang dia tidak pernah latihan sejak kecil. Artinya membunuh sifat dasar burung, yaitu dia terbang. Maka sebagian para ulama mengatakan, walaupun ada dalil yang menyatakan itu boleh, sebaiknya tidak memelihara burung di dalam sangkar. Kalau memelihara hewan untuk ternak, itu diperbolehkan. Jadi memelihara hewan memang benar-benar untuk diternak, untuk diberikan. Nah, itu termasuk bagian dari berbuat baik kepada hewan. Lalu kemudian di sana ada hewan-hewan yang memang dia dipelihara hidup, lalu kemudian untuk disembelih. Maka hadis terusannya adalah faiza qataltum fa'ahsinu al-qitlata. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik. Orang jahiliyah itu ngapunten, ada yang dinamakan dengan qatlul muslah. Qatlul muslah itu ngeten, kalau ada orang tidak disenangi, cara bunuhnya dipotong hidungnya, lalu dibiarin dia jalan-jalan di pelataran, atau dipotong tangannya, dipotong kupingnya, sampai dia mati sendiri. Jadi zaman jahiliyah itu seperti itu. Tidak bunuh orang itu nggak langsung kepala gini, tidak. Potong hidungnya, potong telinganya. Itu kan kalau dipotong, darahnya kan keluar terus. Ketika keluar terus, akhirnya mati. Itu namanya membunuh untuk menyiksa. Rasulullah SAW pernah melakukan itu
ketika berkaitan dengan orang kafir yang menyiksa seorang perempuan. Yaitu dibunuh dengan memotong tangannya dulu, baru kakinya dulu. Namun setelah itu dikatakan oleh para ulama, cara membunuh itu sudah dinasakh di dalam syariat Islam. Di dalam syariat Islam bahwa membunuh apapun dan siapapun harus dengan cara potong leher. Artinya langsung terpotong, langsung meninggal. Kan syariat membunuh itu kan bagi seorang qadhi. Qadhi yang memutuskan bahwasanya orang ini hak untuk bisa dibunuh, cara membunuhnya adalah dengan cara langsung dibunuh. Jadi tidak boleh qatlul muslah. Qatlul muslah itu dipotong tangannya dulu. Setelah tangan kirinya, kanannya, lalu hidungnya dulu. Jadi dicecil atau dimutilasi. Nah, itu tidak diperkenankan. Langsung harus dibunuh. Itu qatlul muslah. Jadi faida qataltum fa'ahsinu al-qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Artinya langsung membunuh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu kalau dalam peperangan ya langsung. Kalau memang dia itu orang itu harus dibunuh langsung. Tidak kemudian dipotong sedikit demi sedikit. Bahkan langsung ditinggalkan. Lalu kemudian wa idza zabahtum fa ahsinu az-zibhata. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Karena semuanya memiliki hukum dasar harus baik. Jadi kalau kita membunuh, ini diriwayatkan oleh para sahabat dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada yang ketika menyembelih kambing, kupingnya ditarik ke kanan, tarik ke kiri. Kadang kita melakukan itu. Karena tidak ngerti. Ditarik sana kata Rasulullah, jangan ditarik-tarik begitu. Sudah, aris zabihatak. Tidurkan saja lalu kemudian sembelih. Nah, itu bagian dari cara menyembelih yang terbaik. Sama juga ketika kita mengambil susu kambing atau susu sapi atau susu unta, jangan diambil semuanya kalau dia punya anak-anak kecilnya. Ambil sebagian, sisanya berikan kepada anak-anak kecilnya yang sedang menyusu. Jadi ketika membunuh, ketika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana menyembelih yang terbaik? Pertama, dia harus ditidurkan. Tidak kemudian ada sahabat yang ketika menyembelih, ngapunten dulu, dua kakinya kambing ini ditaruh batu besar. Lalu di sini ditaruh batu besar, baru mau nyembelih. Rasulullah mengatakan gini, apakah kamu mau kambing itu mati dua kali? Satu mati karena terinjak oleh batu, kedua mati disembelih. Jadi tidak disyariatkan menyembelih dengan cara seperti itu. Kalau tidak bisa sendiri, harus dengan beberapa orang, tetapi tidak menyiksa kambing itu. Maka di dalam fikih, walaupun kambing sapi itu tidak berpikir, ketika menyembelih, janganlah melihatkan sesembelihan itu kepada kawanannya dari kambing atau sapi. Jadi katakan kita ini binatang korban ya, nyembelih di sana. Sebaiknya yang belum disembelih itu letaknya jauh. Jangan sampai kelihatan. Karena itu katanya sudah menyiksa dirinya walaupun dia tidak bisa berbicara. Nah, kemudian dia harus menggunakan falyuhidda pisaunya benar-benar ditajamkan. Jangan sampai tidak tajam. Maka sekali tebas langsung dua hal itu terpotong. Dua hal itu terpotong. Jadi apakah boleh di dalam fikih membunuh tidak pada tenggorokan? Boleh bagi hewan yang masuk lubang tidak bisa dikeluarkan. Jadi lubang tidak bisa dikeluarkan, dipotong kakinya dulu, bismillah sampai meninggal, itu boleh. Tetapi kalau dia dalam kondisi normal harus ada di sini. Jadi dia meninggalnya bukan karena sakit, tetapi karena memang sesembelihan. Nah, itu untuk binatang sesembelihan. Bagaimana dengan, ada binatang-binatang hewan yang tidak perlu disembelih, seperti contoh ikan, al-hut.
Atau di sini disebutkan yang makan hasyarat, ya. Makan belalang. Nah, yang penting adalah jangan sampai memasak ikan itu masih dalam kondisi hidup. Harus sudah dimatikan dulu. Entah dimatikannya dengan dipukul atau dimatikannya dengan cara yang lain, pokoknya harus mati dulu. Haram hukumnya, ngapunten, mematikan hewan itu dengan cara langsung digoreng, nyes, padahal dia masih hidup. Kita kan sering menemukan YouTube yang seperti itu. Katanya makanan yang lezat, enak itu ikan yang masih segar, masih hidup, langsung digoreng seperti itu. Ini katanya adalah hanya boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membunuh dengan api itu hanya boleh bagi Allah, tidak boleh bagi hamba-hamba yang lain. Sama juga ketika membunuh tikus, membunuh ular, tidak diperkenankan membunuh dengan api atau dengan membakarnya. Maka fa'aksinu az-zibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Pisaunya kita tajamkan, lalu kita letakkan di tempat yang baik. Nah, artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara pembunuhan, ketika berbicara penyembelihan, itu saja masih berbicara lakukanlah yang terbaik. Sebagaimana Allah itu memang sudah menetapkan baik pada semua hal. Walaupun kita nggak akan ketemu lagi dia di dunia, tidak boleh kita membunuh dengan cara yang buruk. Tidak boleh kita menyembelih dengan cara yang buruk, walaupun hasil akhirnya akan mati. Harus dengan cara yang terbaik. Apalagi dengan hamba Allah yang masih hidup. Di dalam keterangan yang lain dikatakan begini. Manusia itu pada dasarnya takdirnya baik. Manusia itu pada dasarnya sama. Ana inda zonni abdi bi. Saya Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Maka hukum dasar seorang hamba, satu, ada beberapa hadisnya tempat lain. Hukum dasar menjadi hamba Allah itu dakhalal jannah, pasti masuk surga. Apa benar ya Rasulullah? Iya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Itu kedua. Hukum dasar menjadi hamba Allah itu diampuni dosa-dosanya. Apa benar itu ya Rasul? Iya benar. Selama dia menutupi kesalahannya. Yang ketiga. Hukum dasar menjadi hamba Allah itu pasti menjadi orang soleh. Pasti menjadi orang sukses. Maka di dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disampaikan oleh Syekh Afifuddin Al-Jailani, kemarin saya menemani menerjemahkan itu, mengatakan begini. Seorang hamba tidak yakin dirinya itu menjadi orang soleh di masa depan atau menjadi orang sukses di masa depan untuk anaknya. Hakikatnya dia sedang digoda oleh setan. Jadi kita yang punya anak, punya cucu, kita itu harus yakin bahwasanya anakku ini nanti jadi orang yang soleh, orang yang bermanfaat. Dan nanti pasti akan sukses, tidak akan memberatkan orang lain. Tapi kalau kita kemudian, anak itu soleh apa gak yo, sukses apa gak yo, kok mau males gini ya gitu. Ungkapan-ungkapan seperti itu kata beliau, itu was-was satu syaitan, bisikan dari setan. Maka seburuk apapun kita, seburuk apapun anak kita, seburuk apapun cucu kita harus yakin, ya Allah, aku sudah ngajak sholat. Ya Allah, aku sudah ngajak mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, sudah kubekali dengan ilmu-ilmu bagaimana cara mencari uang yang halal. Bagaimana cara menghadapi hidup. Mungkin saat ini belum ketemu, tapi saya yakin pasti ke depan menjadi anak soleh. Ke depan menjadi anak yang sukses. Dan ini haram hukumnya bagi seorang pendidik punya watak kebalikan. Pendidik itu ustaz, guru, dosen, itu tidak boleh punya pesimis sama anak didiknya. Katanya kalau punya pesimis, dia sedang digoda oleh
setan. Karena setan keinginannya ada yang nggak sukses di dalam peserta didik. Sampai sedemikian rupa. Kenapa? Karena tadi katabal ihsan ala kulli syai'. Hukum dasarnya manusia itu mendapatkan bagian yang baik. Dan menjadi bagian yang baik adalah menjadi orang soleh. Yang baik adalah menjadi orang soleh, menjadi orang sukses. Sukses itu dalam arti ya tidak perlu sukses kemudian seperti korun, kan tidak perlu. Sukses itu artinya dia sudah tidak membebani orang tua. Dia sudah tidak membebani orang lain. Sudah bisa mencukupi kebutuhan diri, kebutuhan keluarganya, bahkan syukur-syukur kebutuhan fakir miskin. Itu artinya sukses. Maka di antara katabal ihsan ala kulli syai', kita harus yakin bahwasanya semuanya akan baik-baik saja. Kalau ada perasaan, wah gak baik ini, pesimis, terlalu khawatir. Lah, khawatir itu ternyata dari waswasatus syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Jadi saat-saat sholat, saat-saat iktikaf, seperti kan saatnya untuk merenung, ya Allah, hamba sudah berusaha ya Allah dengan sebaik mungkin. Dan Engkau ya Allah tidak akan berpaling dari usaha seorang hamba. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha keras untuk menuju jalan kami Allah, pasti akan kami tunjukkan jalan tersebut. Dan itu kita harus yakin. Yes, saya kira itu monggo jika ada yang ingin ditanyakan pada pertemuan kali ini. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami, Pak Ustadz, bahwa di dalam perang itu kan tadi dikatakan bahwa tidak boleh menyiksa, dibunuh. Begitu juga di hal lain, misalnya karena satu hal kesalahan, kita prinsipnya tidak menyiksa. Seperti hukum rajam, terus seseorang karena kesalahannya ditahan. Bagaimana sudut pandang tersebut termasuk hukuman mati dari sudut pandang Islam? Karena daripada dia dihukum 20 tahun, dia dihukum mati karena sesuatu hal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat rajam ya. Jadi memang Islam itu ada beberapa hukum yang bentuk hukumnya adalah hukuman mati. Bentuk hukuman mati itu dari sisi orang yang dihukum, jika dia ridho menerima hukuman itu, pasti diampuni semua dosa-dosanya. Jadi orang yang dirajam, kemudian dia ridho dirajam, maka dia dihukumi lunas, artinya semua dosa-dosanya diampuni. Suatu ketika ada perempuan dirajam, lalu kemudian para sahabat memandangnya dengan pandangan hina. Lalu Rasul mengatakan, jangan engkau memandang hina dia. Sekarang amal dia jika ditimbang dengan amal kalian semua, amal dialah yang akan lebih berat. Karena ridho menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi orang yang dihukum ketika ridho, maka dia diampuni dosanya. Dari sisi penghukum atau masyarakat yang melihat, hakikatnya hukuman mati itu adalah untuk menjaga kehidupan agar tetap hidup. Jadi kalau ada orang membunuh dibunuh, maka tidak akan lagi ada orang yang ingin membunuh. Karena hukumannya tahu kalau dia membunuh akan dibunuh. Sama dengan rajam, orang yang berbuat zina setelah dia nikah yang sah, maka dia akan dirajam, dilempari batu dengan cara yang sudah disebutkan di dalam syariat. Itu tidak dianggap menyiksa. Karena itu dianggap salah satu bentuk hukuman untuk menjaga lingkungan bahwasanya ini loh, hukuman orang zina itu lebih berat daripada orang yang membunuh. Menyiksa di zaman itu disebutkan dengan memotong anggota badan. Memotong
telinga, memotong hidung, dan juga hampir di kerajaan-kerajaan itu kalau tidak senang dengan orang yang membawa surat, itu dipotong telinganya, suruh kembali. Karena menunjukkan bahwasanya dia nggak senang. Itu bisa jadi yang mengantarkan surat sampai dengan selamat atau belum nyampe sudah meninggal. Kan iya kalau dia sempat sampai menutup, kalau enggak. Dia sempat sampai menutup, kalau enggak. Jadi membunuh dengan cara menyiksa adalah membunuh dengan cara memotong-motong anggota tubuhnya. Dalam peperangan pun tidak diperkenankan. Jadi kalau membunuh, ya bunuhlah. Kalau memang dia harus dibunuh. Tapi dalam kehidupan sekarang ini kan hampir tidak ada nih peperangan face to face dengan pedang. Perangnya adalah face to face dengan senjata atau dengan peluru, dengan apa. Sekali tembak, kalau kena pas sasaran dia meninggal. Jadi yang tidak diperkenankan di dalam Islam adalah membunuhnya dengan cara menyiksa. Bahkan hewan pun tidak diperkenankan. Ada yang ngapunten. Kita kan kalau di rumah punya ini, tidak tahu kalau raket untuk nyamuk. Itu sebagian ada yang gini, itu tidak boleh loh itu. Karena apinya yang membunuh. Apinya yang membunuh. Tapi kadang itu menjadi yang praktis. Dipikir-pikir juga ada benarnya. Kalau kita ketemu nyamuk, ya sudahlah, kita tepuk, meninggal, sudah meninggal. Artinya kita tidak mengikutkan api di dalam membunuh makhluk-makhluk Allah. Mungkin ngaten nggih. Untuk pertanyaan dalam peperangan tadi. Monggo yang lain. Nggih. Terkait dengan hewan yang tidak boleh dibunuh antara lain adalah semut dan lebah ya. Namun apabila semut tadi, misalnya semut merah yang ada di pohon kemudian masuk di rumah kita dengan sifatnya mengganggu, kemudian juga lebah yang bersarang dan kita takut kalau misalnya disengat, apakah itu boleh dibunuh gitu Pak Ustadz? Makasih. Iya, baik. Memang semut dan lebah hukum dasarnya tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh itu menang-menang dibunuh, itu tidak boleh. Jadi dia memang komunitasnya di sana, lalu kita bawa api, apalagi bunuhnya bawa api, kan gitu, dibakar gitu, itu tidak boleh. Atau tiba-tiba dikasih gas, tidak boleh. Tapi kalau dia kemudian mengganggu ke rumah, itu kita boleh hanya membunuh yang mengganggu kita. Duduk, tiba-tiba ada semut merah, boleh kita membunuh itu, yang semut merah yang sedang lewat kita. Yang tidak boleh membunuh adalah dia di tempatnya sendiri, di komunitasnya sendiri, dia jalan keluar masuk di situ, maka kita tidak boleh membunuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika di rumah kita tidak mengganggu, tapi lewat banyak di rumah kita, itu biasanya tandanya kan rumah kita ada yang kotor. Lalu kemudian masuk, itu tidak disunnahkan, bahkan tidak diperbolehkan langsung dikasih api dibunuh atau dikasih gas, disapu aja. Disapu agar keluar, karena hukum dasarnya tidak boleh dibunuh. Yang boleh tadi hanya ketika kita duduk tiba-tiba langsung mau digigit. Daripada kita yang digigit itu diperkenankan tiba-tiba secara spontan kita menggigit. Nah, membunuhnya juga langsung bismillah, gini aja. Jangan dipotong belakangnya dulu, dipotong sampingnya dulu. Nah, itu yang tidak diperkenankan kayak anak kecil belalang itu lah. Itu sayapnya dulu, kakinya dulu, itu tidak kalau memang mau membunuh, atau ngapunten ada tikus di rumah. Biasanya kan kita sulit, kita taruh di tempat sampah, itu juga masih hidup, ini hidup. Sudah kalau panjenengan memang mau membunuh, lindes saja, sudah mati. Atau masukin ke air sekalian, sudah mati selesai. Yang tidak boleh adalah, ngapunten, ditaruh di kurungan itu, kurungan kita yang itu, dibiarin berhari-hari, tidak dikasih makan. Nah, itu kemudian bagian dari menyiksa. Kalau kita sudah memang niat menangkap dan mau membunuhnya, ya bunuh. Tidak kemudian menyiksa. Tawon juga begitu. Tawon yang ada di diri kita boleh membunuh yang ada. Tetapi tawon yang sudah ada di komunitasnya, kita tidak diperkenankan untuk membunuh. Nggih. Ngoten.
Ampun. Nggih. Ini hadis yang menerangkan tentang bahwa semua hal itu hukum dasarnya adalah baik. Maka kita harus berbuat baik. Sama orang salah itu juga hukum dasarnya baik. Maka tidak ada sempat sampai menutup kalau enggak. Jadi membunuh dengan cara menyiksa adalah membunuh dengan cara memotong-motong anggota tubuhnya. Dalam peperangan pun tidak diperkenankan. Jadi kalau membunuh, ya bunuhlah. Kalau memang dia harus dibunuh. Tapi dalam kehidupan sekarang ini kan hampir tidak ada nih peperangan face to face dengan pedang. Perangnya adalah face to face dengan senjata atau dengan peluru dengan apa. Sekali tembak, kalau kena pas sasaran dia meninggal. Jadi yang tidak diperkenankan di dalam Islam adalah membunuhnya dengan cara menyiksa. Bahkan hewan pun tidak diperkenankan. Ada yang ngapunten. Kita kan kalau di rumah punya ini, tidak tahu kalau raket untuk nyamuk. Itu sebagian ada yang gini, itu tidak boleh loh itu. Karena apinya yang membunuh. Apinya yang membunuh. Tapi kadang itu menjadi yang praktis. Dipikir-pikir juga ada benarnya. Kalau kita ketemu nyamuk, ya sudahlah, kita tepuk, meninggal, sudah meninggal. Artinya kita tidak mengikutkan api di dalam membunuh makhluk-makhluk Allah. Mungkin ngaten nggih. Untuk pertanyaan dalam peperangan tadi. Monggo yang lain. Nggih. Terkait dengan hewan yang tidak boleh dibunuh antara lain adalah semut dan lebah ya. Namun apabila semut tadi, misalnya semut merah yang ada di pohon kemudian masuk di rumah kita dengan sifatnya mengganggu, kemudian juga lebah yang bersarang dan kita takut kalau misalnya disengat, apakah itu boleh dibunuh gitu Pak Ustadz? Makasih. Iya, baik. Memang semut dan lebah hukum dasarnya tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh itu menang-menang dibunuh, itu tidak boleh. Jadi dia memang komunitasnya di sana, lalu kita bawa api, apalagi bunuhnya bawa api, kan gitu, dibakar gitu, itu tidak boleh. Atau tiba-tiba dikasih gas, tidak boleh. Tapi kalau dia kemudian mengganggu ke rumah, itu kita boleh hanya membunuh yang mengganggu kita. Duduk, tiba-tiba ada semut merah, boleh kita membunuh itu, yang semut merah yang sedang lewat kita. Yang tidak boleh membunuh adalah dia di tempatnya sendiri, di komunitasnya sendiri, dia jalan keluar masuk di situ, maka kita tidak boleh membunuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika di rumah kita tidak mengganggu, tapi lewat banyak di rumah kita, itu biasanya tandanya kan rumah kita ada yang kotor. Lalu kemudian masuk, itu tidak disunnahkan, bahkan tidak diperbolehkan langsung dikasih api dibunuh atau dikasih gas, disapu aja. Disapu agar keluar, karena hukum dasarnya tidak boleh dibunuh. Yang boleh tadi hanya ketika kita duduk tiba-tiba langsung mau digigit. Daripada kita yang digigit itu diperkenankan tiba-tiba secara spontan kita menggigit. Nah, membunuhnya juga langsung bismillah, gini aja. Jangan dipotong belakangnya dulu, dipotong sampingnya dulu. Nah, itu yang tidak diperkenankan kayak anak kecil belalang itu lah. Itu sayapnya dulu, kakinya dulu, itu tidak kalau memang mau membunuh, atau ngapunten ada tikus di rumah. Biasanya kan kita sulit. Kita taruh di tempat sampah, itu juga masih hidup, ini hidup. Sudah kalau panjenengan memang mau membunuh, lindes saja, sudah mati. Atau masukin ke air sekalian, sudah mati selesai. Yang tidak boleh adalah, ngapunten, ditaruh di kurungan itu, kurungan kita yang itu, dibiarin berhari-hari, tidak dikasih makan. Nah, itu kemudian bagian dari menyiksa. Kalau kita sudah memang niat menangkap dan mau membunuhnya, ya bunuh. Tidak kemudian menyiksa. Tawon juga begitu. Tawon yang ada di diri kita boleh membunuh yang ada. Tetapi tawon yang sudah ada di komunitasnya, kita tidak diperkenankan untuk membunuh.
Ampun? Ya. Ini hadis yang menerangkan tentang bahwa semua hal itu hukum dasarnya adalah baik. Maka kita harus berbuat baik. Sama orang salah itu juga hukum dasarnya baik. Maka tidak ada pun orang yang salah dikatakan salah. Pasti dia maunya dikatakan benar. Hanya dia belum tahu mana sisi yang paling benar. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilm min ahli al-khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-'amilin wa min aghniya'ika asy-syakirin wa min hamalatil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min al-ismi wal dhair. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا ونستودعك علما ما علمتناه فاردده إلى حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.